Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah e-procurement. Di sini saya mengambil studi kasus perusahaan Jeko Donuts. Di sini saya masuk ke dalam kelompok 6 yang beranggotakan Nur Siti Hamidah, Tria Devitasari, dan saya Irwansyah. Pada tugas kelompok ini, saya menjadi bagian supplier. Permasalahan umum yang ada pada perusahaan Jeko adalah untuk bagian gudang. Bagian gudang menerima catatan permintaan barang dari bagian produksi masih dicatat secara manual pada kertas sehingga rentan hilang dan rusak. Yang kedua, bagian pengadaan. Bagian pengadaan membuat list data pengadaan jangka panjang, bulanan, dan just in time menggunakan Microsoft Excel. Dan untuk melaporkan kepada bagian pembelian agar tidak perlu datang ke ruangan, maka perlu menggunakan email atau alat komunikasi elektronik lain. Dan bagian pembelian perlu mendownload dokumen tersebut agar bisa melihatnya. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama. Bagian pembelian. Bagian pembelian menerima data pembelian barang dari bagian pengadaan, lalu mencari supplier dan mencocokkan dengan anggaran yang ada. Setelah bagian pembelian mendapatkan supplier yang cocok, maka bagian ini akan memberikan approval barang kepada bagian pengadaan dan gudang agar tidak terjadi kesalahan pembelian. Cara bagian pembelian ini masih mengirim data via email dan harus melihat barang satu-satu bila ada barang yang tidak terapprove. Untuk bagian supplier setelah menerima data dari pembelian, segera menyiapkan barang-barang yang sudah dipesan dengan rincian data barang dan pembayarannya untuk dilaporkan ke bagian gudang dan keuangan. Supplier masih menggunakan laporan berbentuk Microsoft Excel, di mana laporan tersebut harus di-emailkan terlebih dahulu untuk diberikan kepada bagian gudang, dan bagian gudang harus mengeprint laporan tersebut untuk mengecek barang yang sudah masuk, untuk mencek listnya, dan menyalinnya lagi ke Excel data yang sudah sampai di gudang. Lalu bagian customer. Bagian customer dapat melakukan transaksi melalui aplikasi ojek online. Customer memilih donat yang terdapat di menu aplikasi ojek online, lalu customer memilih alamat pengiriman dan memilih jenis pembayaran. Di menu ojek online tersebut, terdapat menu yang tidak lengkap dari segi foto dan informasi mengenai produknya. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan dari aplikasi ojek online yang hanya dapat mengunggah satu foto per produk dan jumlah kata yang terbatas untuk informasi produknya. Pada bagian supplier, permasalahan yang ada adalah untuk bagian supplier, permasalahan supplier masih menggunakan laporan berbentuk Microsoft Excel, di mana laporan tersebut harus di-emailkan terlebih dahulu untuk diberikan kepada bagian gudang. Dan bagian gudang harus mengeprint laporan tersebut untuk mengecek barang yang sudah masuk, untuk mencek listnya dan menyalinnya lagi ke Excel yang sudah sampai di gudang. Sehingga proses tersebut sangat tidak efisien, baik dari efisiensi waktu maupun efisiensi kerja. Selain itu, dengan berjalannya proses yang masih secara manual, maka akan sangat riskan, akan terjadinya error human baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan juga kerahasiaan data atau laporan pun akan sangat minim sekali keamanannya, karena proses pengiriman laporan hanya melalui email. Dari masalah yang sudah disebutkan, proses yang harus dilakukan pada procurement perusahaan Jeko adalah mengidentifikasi kebutuhan perusahaan dalam proses procurement pada bagian supplier ini. Yang dapat dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan adalah merubah sistem yang semula masih dikerjakan dengan manual, dirubah menjadi sistem laporan menggunakan sistem aplikasi, agar semua proses kerja dapat lebih efisien, baik dari efisiensi waktu dan efisiensi kerja. Selain mengidentifikasi kebutuhan dalam e-procurement, juga dibutuhkan e-procurement security aspek yang dapat diterapkan dalam perusahaan di bagian supplier ini, yaitu confidentiality, yaitu menyangkut mengenai kerahasiaan data bahan dan barang yang ada di gudang, harus dapat tersimpan dengan baik agar tidak terjadi kebocoran data yang bisa diketahui oleh staf. Yang kedua, integrity. Integrity informasi yang diberikan tidak boleh
berubah apabila tidak ada informasi tambahan yang diberikan oleh kepada kepala gudang mengenai bahan dan barang yang dapat mengubah informasi. Hanya bagian admin gudang saja yang sudah diberikan wewenang oleh kepala gudang. Yang ketiga, evaluasi berkala harus dilakukan secara rutin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut ini merupakan gambar Archimedes yang telah saya buat pada bagian supplier. Alur yang ada pada bagian supplier ini adalah penyedia bumbu, penyedia alat penunjang, dan penyedia bahan pendukung melakukan transaksi. Setelah transaksi berhasil, maka akan masuk ke dalam inventory, lalu dapat melakukan pengiriman. Selain itu, sortir bahan-bahan merupakan aktivitas di mana bahan-bahan akan disortir berdasarkan jenisnya. Ada bahan bumbu dan bahan pendukung. Setelah dilakukannya penyortiran bahan-bahan, maka akan dilakukan pengecekan terhadap alat penunjang dan pendukung seperti peralatan dan mesin-mesin yang berhubungan dengan produksi donat. Apabila telah selesai melakukan penyortiran dan pengecekan, maka bahan dan alat tersebut sudah dapat masuk ke dalam proses pengiriman. Untuk tahap aplikasinya, bagian supplier menggunakan aplikasi stok data pengiriman dan aplikasi pengiriman terjadwal. Aplikasi stok data pengiriman merupakan aplikasi yang berisi data-data terkait pengiriman dari mulai jenis barang yang dikirim, data customer, pengiriman, dan histori keseluruhan pengiriman. Untuk aplikasi pengiriman terjadwal merupakan aplikasi pengiriman secara real time, di mana proses pengiriman dapat dipantau oleh orang yang mengoperasikan aplikasi ini. Dan aplikasi ini juga membantu proses penjadwalan pengiriman. Untuk tahap teknologi, terdiri dari sistem software pengiriman barang, sistem software pengecekan barang, database kebutuhan dan jaringan. Dalam database kebutuhan mencakup tabel-tabel kebutuhan untuk proses pengiriman supplier kepada customer, seperti tabel bahan-bahan, tabel alat penunjang dan pendukung, tabel daftar customer, dan lain-lain. Database kebutuhan ini akan tersambung ke sistem software pengecekan barang dan sistem software pengiriman barang, di mana masing-masing software ini memiliki peran dalam pengecekan barang serta pengiriman barang. Dan yang terakhir, dalam tahap teknologi ini terdapat jaringan, di mana jaringan ini memiliki peran untuk menghubungkan ketiga teknologi lainnya, yaitu database kebutuhan, sistem software pengecekan barang, dan sistem pengiriman barang, agar saling terhubung. Jika tidak terdapat jaringan, maka ketiganya tidak dapat terhubung satu sama lain. Rancangan database. Untuk database yang digunakan pada aplikasi ini yaitu database kebutuhan. Database ini merupakan database yang mencakup tabel-tabel kebutuhan untuk proses pengiriman supplier kepada customer, seperti tabel bahan-bahan, tabel alat penunjang dan pendukung, tabel daftar customer, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, Irwansyah. Terima kasih.